Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Mesa Fegiawirka, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua terkait salah satu mata kuliah saya, yaitu lobby dan negosiasi. Jika berbicara tentang lobby dan negosiasi, pasti udah gak asing lagi kan di pendengaran teman-teman semua. Karena pada dasarnya kita manusia dari kita lahir sampai kita besar, berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, pasti kita akan melalui proses yang namanya lobby dan negosiasi. Baik itu di keluarga, teman-teman, lingkungan, maupun rekan-rekan bisnis. Bahkan kepada orang tua pun ketika kita meminta jajan kepada orang tua, itu juga sudah termasuk bagian dari proses lobby dan negosiasi. Nah, begitu. Jadi tidak akan pernah ada manusia selagi dia masih hidup di dunia ini, pasti dia akan pernah mengalami yang namanya proses lobby dan negosiasi. Oke, pada kesempatan ini terlebih dahulu kita harus tahu dahulu nih, apa sih pengertian dari lobby, apa itu negosiasi. Nah, lobby ini merupakan sebuah usaha dalam komunikasi untuk mempengaruhi orang lain, atau lebih tepatnya mempengaruhi orang lain dalam mengambil keputusan sehingga tercapailah tujuan yang kita inginkan. Sedangkan negosiasi ini merupakan sebuah proses dalam komunikasi yang terjadi antar berbagai pihak yang sedang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama guna memecahkan sebuah masalah. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika kita bandingkan antara lobby dan negosiasi ini merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena bahwasanya lobby ini juga merupakan bagian dari negosiasi. Oke, tadi kan kita udah sama-sama tahu nih apa sih yang dimaksud dengan lobby, apa sih yang dimaksud dengan negosiasi. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips sederhana, tepatnya 5 tips sederhana dalam melakukan lobby dan negosiasi, agar ketika kita melakukan lobby dan negosiasi, insya Allah akan berjalan dengan lancar dan baik, sehingga tercapailah tujuan kita dalam bernegosiasi. Oke, yang pertama yaitu ada penampilan diri, yaitu berkaitan dengan cara berpakaian dan penampilan secara keseluruhan. Perlu saya tekankan sebelumnya di sini, saya bukan menjudge bahwasanya harus menilai sesuatu itu by the cover, no, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya secara first impression seseorang itu melihat kita secara penampilan, secara pandangan pertamanya ya, benar ya. Nah, jadi untuk itu, berpenampilan yang sepantasnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Perhatikan apakah pakaian kita ini bersih, layak, sopan, dan enak dipandang mata. Nah, ini juga akan mempengaruhi proses dalam negosiasi, karena jika kita berpenampilan menarik, itu akan membuat rasa nyaman lawan bicara kita, sehingga lancarlah proses negosiasi. Oh ya, tambah lagi. Di sini pakaian di sini bukan berarti kita harus memakai pakaian yang mahal, tapi pakailah pakaian yang sepantasnya, senyamannya, sehingga lawan kita menjadi tertarik dan nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Dan satu lagi, penampilan yang menarik itu dapat menambah kepercayaan diri kita, sehingga kita lebih luas lagi dalam melakukan negosiasi. Oke, yang kedua yaitu pilihan kata-kata Anda. Nah, ini berkaitan dengan verbal atau komunikasi yang dengan kata-kata. Jadi, perlu kita garis bawahi, tadinya kita hendak bernegosiasi, ada harapan yang ingin kita capai saat kita melakukan negosiasi dengan lawan kita. Tentunya seorang negosiator ini harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Artinya pengolahan kata-kata yang baik sehingga dapat dicerna oleh lawan bicaranya, dapat dipahami. Dengan teknik lobby dan negosiasi yang tadi, nah tentu akan berjalanlah dengan lancar proses lobby dan negosiasi, tercapailah keinginan yang hendak dicapai tadi. Oke, yang ketiga
ketiga itu ada bahasa tubuh. Tak lengkap rasanya ketika kita berkata-kata dengan verbal tapi tidak menggunakan bahasa tubuh yang baik. Nah, di sini bahasa tubuh bukan hanya berlaku di saat kita sudah mulai negosiasi, namun ketika pertama kali kita bertemu, memulai negosiasi, kita sudah bisa memberikan aura bahasa tubuh yang baik, yang positif kepada lawan kita, seperti memberikan senyuman hangat untuk mengawali negosiasi, berjabat tangan, atau say hi, atau berikanlah senyum terbaik. Ini akan memberikan kesan hangat sehingga komunikasi selanjutnya akan berjalan lebih harmonis lagi. Oke, yang keempat yaitu ada tempat negosiasi. Tempat ini tak kalah penting harus diperhatikan karena tempat yang nyaman akan memberikan situasi yang nyaman pula, sehingga akan nyaman dalam melakukan negosiasi. Jangan pilih tempat yang gaduh. Atau kalau perlu ketika kita bernegosiasi, buatlah janji terlebih dahulu di tempat yang dirasa nyaman atau private mungkin, sehingga proses negosiasinya tadi berjalan dengan lancar. Oke, yang terakhir yaitu momentum negosiasi. Momentum di sini yaitu waktu yang baik saat melakukan negosiasi. Nah, sebelumnya kita harus paham dahulu. Seperti yang saya bilang tadi, lebih baik sebelum melakukan negosiasi serius dengan lawan kita, hendaknya kita mengatur jadwal terlebih dahulu. Perhatikan tempat yang tepat dan pemilihan waktu yang tepat pula. Jangan ambil waktu di saat jam-jam rawan, karena itu akan mempengaruhi kita juga saat melakukan negosiasi, sehingga negosiasinya tidak berjalan dengan lancar dan tidak tercapailah apa yang ingin kita cita-citakan. Oke, cukup sekian tips dari saya, tips mengenai lobby dan negosiasi. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada salah dan janggalnya, karena saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa atau tak pernah luput dari kesalahan maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.